Perkenalkan, nama saya Muhammad Najil Karim. Perkenalkan, nama saya Pagi Fatudin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril. Ini adalah sejarah audit, di mana audit sudah ada dan dilaksanakan pada zaman Mesopotamia, yang terbukti dengan ditemukannya simbol-simbol pada angka-angka transaksi keuangan, yang dimana sejarah audit ini dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama yaitu pada tahun sebelum 1500 sampai dengan tahun 1850, di mana sistem pengendalian internalnya masih belum diperhatikan, yang dimana audit bertujuan untuk menemukan kecurangan, verifikasi melalui detail-detail yang ada. Dan pada periode selanjutnya yaitu tahun 1850 sampai 1905, di mana sistem pengendalian internalnya juga masih belum diperhatikan, dan tujuannya adalah untuk menemukan kecurangan dan menemukan kesalahan tulis menulis, yang dimana verifikasinya diambil dari beberapa ujian dalam pos-pos yang dianggap penting hingga detail-detail yang ada. Selanjutnya ada pada periode 1905 sampai 1933, di mana sistem pengendalian internalnya sudah sedikit diperhatikan, dan tujuan pengauditannya adalah penentuan kewajaran posisi keuangan, penemuan kecurangan dan kesalahan, yang dimana diverifikasi dari detail-detail yang ada dan pengujian. Dan pada periode selanjutnya yaitu pada tahun 1933 sampai 1940, yang dimana sistem pengendalian internalnya sudah mulai diperhitungkan, dan tujuan dalam pengauditan ini adalah penemuan kecurangan dan kesalahan, yang dimana diverifikasi melalui pengujian. Dan yang terakhir itu periode tahun 1940 sampai sekarang, di mana sistem pengendalian internalnya sudah ditekankan. Audit ini bertujuan untuk menentukan kewajaran laporan keuangan, posisi keuangan, yang juga diverifikasi melalui pengujian. Yang kedua adalah perspektif pengauditan, yang dimana auditing dapat dilihat dari 5 tingkat struktur, yaitu yang pertama filosofi auditing, yang kedua konsep auditing, yang ketiga adalah struktur konseptual, yang keempat adalah pedoman audit, dan yang terakhir adalah praktek audit. Filosofi auditing merupakan kajian masalah umum yang mendasar atas masalah auditing yang unsolvable, sehingga akan berkutat dengan kajian problem fundamental atas masalah audit masa kini, yang dimana auditor merupakan orang yang amat penting karena autoritasnya. Selanjutnya adalah konsep auditing, yang dimana audit cenderung memberikan tujuan atau review yang independen dari catatan akuntansi dan laporan pekerjaan dari pihak yang menjadi subjek auditing. Metodenya sedikit rumit dari membandingkan antara kenyataan yang dilaporkan dengan jumlah sesungguhnya di dokumen dan bukti lain yang tersedia. Hak independensi diperoleh melalui penunjukan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan perlindungan dari berbagai hubungan yang bersifat pribadi antara auditor dengan yang diaudit. Selanjutnya adalah struktur konseptual, di mana praktek auditing diperluas kepada komisaris dan bagian lembaga yang lain yang mengalami kebangkrutan. Audit yang dilakukan pada rekening komisaris ditambahkan dengan masalah teknis yang berkenaan dengan pencatatan antara modal dengan pendapatan. Dalam auditing tidak dikenal adanya hubungan antara atasan dengan bawahan. Terdapat indikasi bahwa auditing akan dipersiapkan untuk menghadapi perubahan saat ini dan masa datang. Praktek auditing telah mengalami perluasan dalam cakupannya dan perluasan tanggung jawab dalam mengubah suatu kondisi. Yang selanjutnya adalah pedoman audit, yang dimana standar auditing ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan,
dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Dan yang terakhir adalah praktek auditing, di mana dalam awal kemunculannya auditing sebagai divisi akuntansi lalu dengan cepat mencapai suatu disiplin yang terpisah. Selain berhubungan erat dengan akuntansi, auditing juga banyak terpengaruh dari disiplin lain, bahkan mungkin melebihi akuntansi. Auditing mengambil bagian dari sifat synoptic sciences, yaitu suatu klasifikasi ilmu pengetahuan yang di dalamnya merupakan penggabungan dari berbagai ilmu yang lain. Walaupun terdapat resiko pengulangan, menunjukkan bahwa sifat dari bukti dan pembentukan opini audit tergantung pada teori pengetahuan, kepercayaan pada pengujian dan sampel yang didasarkan pada probabilitas dan matematika. Representation diambil dari prinsip akuntansi, analisis finansial, dan teori komunikasi. Do Audit Care mengakui hubungan etika dan hukum. Pada waktu yang sama, auditing adalah bidang terapan yang memberikan kontribusi terakhir pada tingkat. Yang ketiga adalah perbedaan akuntansi dan auditing. Menurut bagan tersebut, menunjukkan bahwa auditing merupakan bagian dari disiplin akuntansi. Keberadaan auditing menjembatani laporan keuangan yang disajikan klien, di mana sering terjadi benturan kepentingan. Artinya, laporan keuangan yang disajikan organisasi masih memuat kepentingan satu pihak saja. Untuk menghindari laporan keuangan yang memihak tersebut harus diaudit oleh auditor independen. Kemudian laporan keuangan harus disampaikan ke penggunanya. Menyebutkan suatu perbedaan yang ada pada suatu disiplin bukanlah barang mudah. Terlebih dahulu harus disajikan apa yang dijadikan objek, maka perlulah di sini jelaskan makna dari akuntansi dan auditing. Pengertian auditing dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pengertian yang mainstream, yaitu akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peningkatan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Kemudian yang kedua adalah definisi akuntansi yang non-mainstream, di mana akuntansi menyajikan konsep dan kerangka kerja yang dapat menyusun pikiran, percakapan, persepsi, dan pengambilan keputusan, khususnya untuk mendukung kapitalisme. Ada hal yang menarik dalam akuntansi, di mana akuntansi dikatakan sebagai satu seni dan ilmu. Akuntansi sebagai seni merupakan keterampilan atau kemampuan kecakapan untuk menata atau menyusun dari seluruh transaksi keuangan yang beragam menjadi suatu gambaran yang mudah dimengerti bila dikomunikasikan. Laporan keuangan merupakan hasil seni tersebut. Nah, akuntansi dikatakan sebagai ilmu karena dalam akuntansi merupakan seperangkat ilmu pengetahuan atau body of knowledge yang disistematisasi, dikumpulkan, dan diterima sehubungan dengan pengertian tentang kebenaran universal mengenai akuntansi. Akuntansi menggunakan ilmu pasti, namun hasilnya yang berupa laporan keuangan tidak seakurat ilmu pasti atau hanya dikira-kira. Maka catatan yang digunakan dalam akuntansi dinamakan perkiraan. Menurut Arens dan Laubach, auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Haryono, auditing adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif, untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dari dua definisi tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan. Auditing berfungsi memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan telah disusun sesuai dengan PABU atau prinsip akuntansi berterima umum, dan memiliki unsur-unsur penting. Yang pertama, satu proses sistematik. Yang kedua, memperoleh dan mengevaluasi bukti yang objektif. Yang ketiga, pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi.
Yang keempat, penetapan tingkat kesesuaian, dan yang kelima, kriteria yang telah ditetapkan. Perkembangan auditing terus melaju seiring dengan perkembangan bisnis, kendati tidak secepat dunia bisnis. Auditing memiliki perbedaan sifat dengan akuntansi, di mana auditing mempunyai sifat yang analisis, yaitu memecah atau menguraikan informasi yang ada pada laporan keuangan untuk mencari pembuktian yang dapat mendukung pendapat akuntan mengenai kelayakan atau kewajaran laporan keuangan dari entitas. Sedangkan akuntansi itu mempunyai fungsi mengumpulkan dan mengelola data keuangan yang penting, kemudian menyajikan dalam bentuk laporan keuangan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan kata lain, akuntansi itu mempunyai bentuk sifat yang konstruktif, yaitu pengelola data menjadi informasi yang berguna. Yang keempat yaitu hubungan laporan keuangan dengan auditing. Pertumbuhan dan persaingan bisnis mengharuskan perusahaan mengantisipasi segala kemungkinan guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terkait pencapaian tujuan tersebut, maka manajemen perusahaan membutuhkan informasi yang akurat agar pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Sehubungan dengan hal tersebut, peranan akuntansi pun semakin dibutuhkan terkait dengan pertanggungjawaban kepemilikan kepentingan, yaitu stakeholder. Maka bentuk pertanggungjawabannya pun yaitu informasi akuntansi keuangan, di mana laporan keuangan yang tersaji masih mengandung informasi asimetris saat asersi sampai di tangan pengguna. Auditing dibutuhkan untuk menghilangkan risiko informasi asimetris. Asersi manajemen berupa laporan keuangan yang disampaikan ke pengguna digunakan auditor untuk memberikan keyakinan pada penggunanya, di mana dengan auditing akan melihat kewajaran laporan keuangan yang tersaji dengan standar akuntansi keuangan atau disebut SAK, baru kemudian disampaikan kepada pengguna eksternal. Yang kelima yaitu kebutuhan audit. Menganalisis praktek akuntansi dan auditing sejak dekade 1970 sudah mempunyai masalah yang kompleks. Pendalaman untuk praktek akuntansi dan auditing dilakukan para pakar. Sebelum berbicara mengenai auditing, alangkah baiknya kita mencoba melihat keberadaan akuntansi. Matt-West dan Parere 1991 melakukan studi dengan pendekatan histori arkeologi, di mana studi tersebut mencoba menganalisa akuntansi sejak zaman Mesopotamia, Yunani, dan Romawi kuno sampai Cina sampai sekarang. Mereka menyimpulkan bahwa akuntansi tersebut merupakan produk sosial dan akuntansi oleh Weber. Dengan kata lain, informasi yang dihasilkan dari akuntansi itu dapat dipergunakan oleh pihak internal maupun eksternal untuk keberhasilan dalam dunia bisnis. Adapun kesalahan penyajian informasi bisa terjadi apabila pertama, adanya jarak antar pengguna dengan penyusun laporan keuangan. Yang kedua, adanya kecenderungan memanipulasi informasi. Yang ketiga, kompleksnya transaksi bisnis yang menyebabkan pada kesalahan pencatatan informasi akuntansi. Secara umum, audit bertujuan menyatakan pendapat mengenai kewajaran dalam penyajian posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Dalam pengelompokan yang dilihat dari jenisnya, audit dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah operasional audit, kedua audit ketaatan, tiga audit internal, empat audit eksternal, dan yang terakhir audit EDP. Dari 5 kelompok tersebut akan dijelaskan nanti. Operasional audit. Yang pertama, audit ini adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan perusahaan termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan manajemen perusahaan. Audit operasional yang juga disebut dengan manajemen audit ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan operasional suatu perusahaan sudah melakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis atau belum. Dalam melakukan audit operasional ini ada tahapan yang harus dilakukan, yaitu survei pendahuluan, penelaahan, dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen. 3. Penguji terinci, dan yang terakhir pengembangan laporan.
Dan sekarang adalah audit ketaatan. Audit ketaatan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku baik yang ditetapkan oleh pihak perusahaan maupun pihak eksternal. Audit ini bertujuan mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Audit ini dapat berupa penentuan apakah karyawan di bidang akuntansi telah mengikuti prosedur yang diterapkan oleh perusahaan, upah minimum, dan sebagainya. Hasil audit ini tidak dilaporkan kepada pihak luar namun kepada pihak tertentu dalam organisasi. 3. Audit internal. Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit yang dimiliki perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan. Audit ini bertujuan menentukan apakah laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas yang merupakan informasi tukur atau kuantitatif akan diverifikasi atau diperiksa telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Audit eksternal. Audit eksternal yang sering disebut dengan audit independen adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan guna menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Pelaku audit ini disebut dengan audit independen yang mana dalam pelaksanaannya tugasnya memiliki independensi dalam mensikapi temuan-temuan di lapangan. Audit EDP. Audit EDP ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap perusahaan yang proses data akuntansi dengan menggunakan sistem elektronik data processing. Jasa profesi akuntan publik. Tujuan utama akuntansi adalah memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi manajemen, pemerintah, pemegang saham atau pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan. Akuntansi yang berhubungan dengan pelaporan ke pihak luar disebut akuntansi keuangan. Informasi akuntansi tersebut dimanfaatkan oleh pengguna di luar perusahaan untuk pengambilan keputusan investasi dan pemberian kredit oleh para penyedia sumber dana. Asimetris informasi terhadap informasi akuntansi akan membawa kesalahan pengguna dalam mengambil keputusan. Akuntan merupakan salah satu jenis profesi yang menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Sebelum membahas kedua golongan jasa tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan atestasi dan asersi. Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi mengenai suatu entitas sesuai dalam semua hal yang signifikan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang dimaksud dengan asersi itu sendiri adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk dipergunakan oleh pihak lain. Yang ke-8 adalah rangkuman. Nomor 1. Auditing dalam pertama kemunculannya sebagai divisi dari akuntansi, lalu dengan cepat mencapai suatu disiplin yang terpisah. Kedua, audit atas laporan keuangan kehadirannya secara diketahui belum pasti. Audit dimulai sekitar abad ke-15 yang dilaksanakan di Inggris. Yang ketiga, akuntansi masih didefinisikan mengarah kepada definisi teknik dan secara komprehensif masih belum diketahui dengan jelas karena perkembangan yang terjadi pada akuntansi. Keempat, akuntansi dengan auditing perbedaannya terletak pada proses penyusunannya. Proses akuntansi dimulai dari bukti transaksi, jurnal, dan diakhiri dengan hasil akhir yaitu laporan keuangan yang mana standar akuntansi keuangan dijadikan pedoman penyusunan. Auditing memiliki proses terbalik dengan proses akuntansi. Laporan keuangan yang tersaji masih mengandung informasi asimetris saat asersi tersebut disampaikan pada pengguna. Untuk itu dibutuhkan auditing guna menghilangkan resiko informasi asimetris yang ada pada laporan keuangan. 6. Secara umum audit dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu audit operasional, audit kepatuhan, audit eksternal, audit internal, dan audit EDP. 7. Macam auditor terdiri dari 3, audit pemerintah, auditor intern, dan auditor eksternal. Yang terakhir adalah jasa yang diberikan profesi kantor akuntan publik meliputi auditing pemeriksaan, examination, review, prosedur yang disepakati, agreed upon. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.